Malam itu, seperti kebanyakan malam lainnya, Budi, tukang sate keliling, mengakhiri harinya dengan rasa lelah yang menguras tubuh. Usai berkeliling dari satu pasar ke pasar lainnya, ia merasa tubuhnya sangat berat, kaki-kakinya seperti terikat oleh beban yang tak terlihat. Pasar sudah sepi dan Budi melihat jam tangannya yang menunjukkan pukul hampir 1 pagi. Dia merasa, jika aku pulang lewat jalan biasa, bisa sampai rumah jam 2 atau lebih. Ia tahu, jika memilih jalan pintas, rumahnya akan lebih cepat dijangkau. Mungkin hanya sekitar 20 menit. Hanya itu yang ada dalam pikirannya malam itu. Tak ada rasa khawatir atau ragu. Namun, malam yang gelap ini terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin daripada biasanya dan angin yang datang dari arah barat membawa bau tanah basah yang cukup tajam. Budi merasa agak aneh, tetapi rasa kantuk dan keinginan untuk sampai rumah lebih cepat mendominasi pikirannya. Ia mulai berjalan menuju jalan pintas yang biasa dipilihnya, jalan yang jarang dilalui orang, bahkan beberapa teman sesama pedagang satenya selalu memperingatkan untuk tidak lewat sana malam-malam. Jalan itu angker, kata mereka, namun Budi hanya tertawa kecil dan mengabaikan peringatan itu. Ah, paling juga hanya cerita seram, cuma lewat jalan sempit itu, pikirnya. Dengan langkah mantap, ia memasuki jalan setapak yang dipenuhi semak-semak dan pohon besar yang berdiri dengan bayangan gelap di sisi jalan. Begitu memasuki jalan tersebut, suasana menjadi semakin sunyi. Tidak ada suara kendaraan atau langkah kaki lain. Hanya angin yang terdengar berdesir, namun begitu kencang dan menusuk kulit. Langkah Budi yang semula terdengar jelas di jalan beraspal kini menjadi lebih berat. Sesekali, ia mendengar suara angin yang seolah berbisik, "Pulanglah, jangan lewat sini." Budi hanya mengabaikan bisikan itu, merasa itu hanya suara angin yang datang dari celah-celah pepohonan besar yang tumbuh di sepanjang jalan. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam ini. Seperti ada mata yang mengawasinya, mengikuti setiap langkahnya. Budi terus melangkah, mencoba untuk mengusir perasaan aneh itu. Tiba-tiba, sebuah suara yang lembut namun jelas terdengar di belakangnya, "Jangan lanjutkan." Budi menoleh cepat, matanya berkeliling mencari sumber suara itu. Namun, tidak ada siapapun di balik pohon-pohon yang menjulang tinggi. Suasana semakin terasa mencekam. Budi merasa ada yang salah, tapi ia tidak ingin menunjukkan rasa takut. Mungkin hanya imajinasiku, gumamnya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun, di dalam hatinya, ada rasa cemas yang terus meningkat. Ketika ia terus berjalan, kabut tebal mulai turun perlahan-lahan, menyelimuti jalan setapak tersebut. Budi menggosok-gosok matanya, tidak yakin apakah kabut itu benar-benar ada atau hanya penglihatannya yang kabur. Suhu udara semakin dingin, seakan-akan seluruh tubuhnya dibungkus dalam balutan es. Langkah kaki Budi semakin berat dan rasa cemas yang ia rasakan mulai berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Ia mencoba untuk mempercepat langkahnya, berharap bisa segera keluar dari jalan ini. Namun, semakin ia berjalan, semakin ia merasa jalan yang dilaluinya semakin panjang dan berliku. Kabut semakin pekat dan Budi merasa seakan-akan dirinya tersesat. Ia tidak tahu lagi apakah ia sudah berputar-putar di tempat yang sama ataukah jalan ini memang sempit dan melencong. Suara desis angin yang tadi terasa biasa kini berubah menjadi seperti suara jeritan jauh di belakangnya, seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Budi menoleh sekali lagi, namun kali ini, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Sesosok bayangan samar di kejauhan, bergerak mengikuti jejak langkahnya. Budi berhenti sejenak, tubuhnya menegam. Bayangan itu semakin jelas, seorang wanita berdiri dengan tubuh membungkuk di ujung jalan. Hatinya berdegup keras. Siapa itu? Pikirnya, tubuhnya seakan beku, sulit untuk bergerak. Bayangan wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di sana. Namun, meski hanya tampak samar di balik kabut, Budi bisa merasakan aura aneh yang memancar dari sosok itu. Wanita itu mengenakan pakaian hitam panjang yang robek di beberapa bagian, rambutnya terurai panjang menutupi sebagian wajahnya, tetapi matanya, mata yang tidak tampak hidup, terbuka lebar, memandang kosong ke arah Budi. Tiba-tiba, sosok itu mulai bergerak perlahan, tubuhnya bergerak dalam posisi bungkuk, namun setiap langkah yang diambilnya terasa lebih cepat dari Budi yang masih terpaku ketakutan. "Tolong!"
Budi mencoba bersuara, namun suara itu tersekat di tenggorokannya. Tubuhnya semakin terasa kaku, seolah ada kekuatan yang memaksanya untuk tetap berdiri di tempat. "Tolong aku!" Lagi-lagi ia mencoba berteriak, namun hanya desiran angin yang terdengar. Sosok wanita itu semakin dekat, semakin jelas, hingga akhirnya ia berdiri tepat di depan Budi. Di hadapannya, mata kosong itu menatap lurus ke mata Budi, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi tidak ada kata yang keluar dari bibir wanita itu, hanya terdengar suara lirih, seperti bisikan angin yang berkata, "Kau datang terlalu jauh." Budi ingin berbalik dan lari, namun tubuhnya terasa lumpuh, terjebak dalam pandangan kosong itu. Tanpa ia sadari, keringat dingin mulai membasahi tubuhnya, sementara hati kecilnya berteriak untuk melarikan diri. Namun, ia tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Budi terlonjak, seakan tersadar dari kebekuan yang menguasainya. Ia memutar tubuhnya dan melihat di belakangnya, tidak ada siapapun. Hanya kabut yang semakin tebal dan malam yang semakin kelam. Namun, sekejap kemudian, suara langkah kaki itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih cepat. Budi mulai berlari sejauh mungkin, berusaha meninggalkan jalan itu. Namun, semakin cepat ia berlari, semakin lama jalan itu terasa tak berujung. Ia merasa seperti berlari di tempat yang sama, berputar-putar dalam kegelapan yang tak pernah berakhir. Ketika ia menoleh lagi, bayangan wanita itu sudah tidak ada, tetapi ada sesuatu yang lebih menakutkan, bayangan hitam besar yang muncul dari balik kabut, menghalangi jalan Budi. Apa itu? Budi merasa hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok itu tidak memiliki bentuk yang jelas, tetapi terlihat seperti sesuatu yang raksasa, dengan mata merah yang menyala di kegelapan. Bayangan itu bergerak semakin dekat, semakin mengancam dan Budi tahu, ia tidak bisa lari lagi. Terlalu banyak tanda yang ia abaikan malam itu, dan sekarang, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Budi berlari sekuat tenaga, namun langkahnya terasa seperti semakin lambat, seakan-akan tanah di bawah kakinya mulai menghisap energinya. Setiap jejak yang ia tinggalkan seolah lenyap ditelan oleh kabut yang semakin pekat. Hanya ada suara napasnya yang tersengal-sengal dan detak jantung yang bergemuruh di telinga. Di balik kabut itu, sosok besar dengan mata merah menyala semakin mendekat. Bayangannya mengancam, bergerak cepat tanpa suara. Budi merasa ada sesuatu yang aneh pada jalan yang ia tempuh, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Jalan itu kini terasa seperti dunia yang tidak memiliki batas, seperti terperangkap dalam labirin yang tiada ujungnya. Ia menoleh ke belakang sekali lagi, hanya untuk melihat bayangan itu semakin mendekat, bayangan yang tampak mengintai, menunggu momen yang tepat untuk menjeratnya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pikir Budi dengan panik. Namun, tidak ada jawaban dari malam yang gelap itu, hanya keheningan dan kegelapan yang semakin mendalam. Tiba-tiba, langit di atasnya berkilat dengan cahaya ungu yang tiba-tiba muncul dari balik awan. Kilatan itu tidak seperti petir biasa, cahaya itu bergerak dengan pola yang tidak teratur, seolah-olah menciptakan pola yang tidak dikenali oleh pikiran manusia. Di saat yang bersamaan, Budi merasakan ada sesuatu yang menjalar di sepanjang tubuhnya, seperti getaran yang datang dari dalam tanah. Tanpa bisa menahan rasa takut, ia berlari lebih cepat lagi, tetapi bukannya semakin dekat dengan ujung jalan, ia malah semakin jauh tersesat. Tanah yang seharusnya padat dan kokoh kini terasa lembek dan berlumpur, seolah-olah bumi itu sendiri mulai menelannya. Setiap langkah Budi semakin terperosok, tubuhnya terasa semakin berat. Budi merasa seperti ada kekuatan yang menariknya ke bawah, memaksanya untuk jatuh. Sesaat ia terjatuh dan wajahnya terjerembab ke tanah yang berlumpur, menyentuh tanah dingin yang basah dengan tangan gemetar. Di atasnya, kabut semakin tebal, menutupi dunia yang sudah semakin hilang. Budi menengadah ke langit, berharap melihat cahaya yang bisa menuntunnya keluar dari kegelapan itu. Namun, yang ia lihat malah lebih menakutkan. Di atas langit, bentuk-bentuk gelap bergerak cepat, seolah ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Angin semakin kencang, berputar-putar di sekitar tubuhnya, membawa bau busuk yang membuat perutnya mual. Dalam sekejap, ia merasa tubuhnya dibekap oleh sesuatu yang tak tampak,
menariknya kembali ke dalam kabut. Ia berusaha berteriak, namun suaranya tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Ia merasakan tubuhnya terangkat, seperti digerakkan oleh kekuatan gaib. Tubuhnya mulai mengambang di udara, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang memegangnya dari bawah. Kabut itu menyelimuti tubuhnya dan suara desisan yang mengerikan mulai terdengar dari arah yang tak terduga. Aku tidak bisa bergerak, pikir Budi, matanya terbuka lebar, namun tak ada yang ia bisa lakukan selain merasakan tubuhnya semakin ditarik ke suatu tempat yang gelap dan tak terjangkau. Dalam sekejap, Budi merasa dirinya terjatuh kembali, tubuhnya jatuh dengan keras ke permukaan yang keras dan dingin. Ia membuka matanya dan mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang tidak ia kenali. Tempat itu gelap gulita, hanya ada bayang-bayang hitam yang bergerak tanpa bentuk yang jelas. Di sekelilingnya, ia bisa merasakan udara yang sangat dingin, lebih dingin daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Di dalam kegelapan itu, terdengar suara berbisik, suara yang seolah datang dari seluruh arah. Kau sudah jauh, Budi, jauh dari rumahmu, bisik suara itu, mengenalinya dengan jelas. Budi mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa kaku, tak bisa digerakkan. Hanya ada suara langkah yang mendekat, langkah yang berat dan pasti. Budi tahu, ia tidak sendirian. Ada sesuatu, atau mungkin lebih dari satu, yang mengikutinya, mengikuti jejaknya. Tiba-tiba, sosok-sosok bayangan muncul dari kegelapan, wajah mereka tertutup kabut hitam. Mereka bergerak cepat, mengelilingi Budi dengan gerakan yang begitu rapi dan tidak manusiawi. Hati Budi berdegup kencang, tubuhnya gemetar hebat. "Apa yang kalian inginkan?" teriaknya dengan suara serak, namun tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba, sosok di depan Budi melangkah maju. Wajahnya masih tersembunyi dalam kabut, tetapi matanya bersinar dengan cahaya merah yang menyala-nyala, penuh kebencian dan keinginan yang mengerikan. "Kau sudah datang ke tempat yang salah, Budi. Jalan ini bukan untuk orang sepertimu." Suara itu bergema, seakan berasal dari dalam dirinya sendiri. Budi berusaha bergerak, berusaha melawan, namun tubuhnya tetap terjebak dalam kekuatan yang tak terlihat. Ia merasa dirinya semakin tenggelam, semakin dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang semakin mengerikan. Tiba-tiba, sosok itu melangkah lebih dekat dan Budi bisa merasakan udara di sekitarnya semakin padat. "Kami menunggumu, Budi. Kami telah menunggumu sejak lama," bisik suara itu dengan penuh ancaman. Sosok itu terdiam sejenak, menatap Budi dengan penuh kebencian. "Kini kau adalah bagian dari kami," tambahnya, dan sekejap saja, tubuh Budi terasa seperti dihisap oleh kegelapan yang tak terhindarkan. Dalam kegelapan yang mencekam itu, Budi akhirnya mengerti bahwa ia telah tersesat jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Ia tidak hanya tersesat di jalan, tetapi juga terperangkap dalam dunia yang tak seharusnya ia masuki. Dunia yang sudah lama menunggu kedatangannya. Tubuh Budi terasa berat, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat yang semakin kuat. Di sekelilingnya, kabut tebal semakin mengental, menyelimuti dunia di luar dirinya. Sesekali, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di balik kabut, namun tidak ada yang bisa ia lakukan untuk melarikan diri. Setiap upaya untuk bergerak terasa sia-sia. Sosok-sosok yang mengelilinginya semakin banyak dan mereka mulai mendekat, wajah mereka semakin jelas terlihat. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian yang robek, dengan mata kosong yang menatap Budi dengan pandangan mengerikan. "Kalian siapa?" Budi berteriak, suaranya tercekat. Namun, suara itu hanya menghilang begitu saja, tenggelam dalam keheningan yang semakin mencekam. Salah satu sosok itu mendekat dan Budi bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari tubuhnya, seakan ia berada di dalam tubuh es yang tak bernyawa. "Kami adalah penjaga jalan ini," suara sosok itu bergema di telinga Budi. "Kami menunggu siapa saja yang tersesat dan kali ini, kau adalah yang berikutnya." Budi terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Tubuhnya seperti dibekap, tak bisa bergerak meskipun ia berusaha keras. Di sekelilingnya, semua sosok itu mulai berputar, seperti sebuah lingkaran tak kasat mata yang mengurungnya. "Apa yang kalian inginkan dariku?" Budi akhirnya bisa mengeluarkan suara, meskipun terasa sangat berat. Sosok itu hanya tersenyum, senyum yang dingin dan penuh kebencian. "Kami ingin kau menjadi bagian dari kami,
jawabnya dengan suara yang semakin dalam dan mengerikan. Budi merasa seperti ada sesuatu yang menariknya masuk ke dalam dunia gelap yang tak kasat mata. Setiap detik terasa semakin berat dan Budi bisa merasakan seakan-akan ada sesuatu yang menarik jiwa dan tubuhnya, memaksanya untuk menjadi bagian dari tempat itu, tempat yang tak terlihat dan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketakutannya semakin mendalam. Ia tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu, ia akan hilang bersama mereka, menjadi bagian dari dunia ini yang tak terjangkau oleh manusia. Tidak. Budi berteriak, tubuhnya berusaha memberontak. Ia merasakan tubuhnya bergerak sedikit, meskipun tak sepenuhnya. Sepertinya ada sedikit kekuatan yang mulai bangkit di dalam dirinya. Mata Budi mencari-cari jalan keluar, meskipun ia tahu tak ada yang bisa ia lakukan untuk melarikan diri. Ketika ia menoleh ke kiri, ia melihat sebuah bayangan lain yang sangat berbeda. Bayangan itu bergerak lebih lambat, seolah tidak terpengaruh oleh kabut tebal dan gelapnya dunia ini. Bayangan itu menyerupai seorang pria tua yang mengenakan jubah putih panjang, wajahnya penuh keriput, namun ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan matanya. Pria tua itu menatap Budi, namun tidak dengan kebencian seperti sosok-sosok lain. "Kau tidak seharusnya di sini, Nak," suara pria itu terdengar seperti bisikan, namun jelas di telinga Budi. "Ini bukan jalan yang harus kau lewati." Sosok itu bergerak mendekat dengan langkah pelan. "Kau harus pergi, sebelum mereka mengambilmu selamanya," tambahnya, namun tiba-tiba langkah pria itu terhenti. Bayangan itu menghilang begitu saja, menghilang seperti kabut yang terbawa angin. Budi terkejut, merasa bingung dan tak tahu apa yang sedang terjadi. Apa itu tadi? Siapa dia? Pikirnya, hatinya semakin kalut. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara-suara itu kembali terdengar. Bayangan-bayangan itu bergerak lebih cepat, mengelilinginya semakin rapat. "Jangan dengarkan yang itu," suara salah satu sosok di antara mereka terdengar. "Kami yang berhak menentukan nasibmu, bukan dia." Budi berusaha lagi untuk bergerak, namun tubuhnya semakin terasa kaku, seperti terperangkap dalam jaring tak terlihat. Semua bayangan itu semakin mendekat dan Budi tahu bahwa ia tak akan bisa melarikan diri. Namun, entah dari mana, ada kekuatan yang muncul dari dalam dirinya. Kekuatan itu bukan dari tubuhnya, tapi dari dalam jiwanya. "Aku harus melawan," pikir Budi dengan tegas. "Aku tidak akan menyerah begitu saja." Meski tubuhnya masih gemetar dan tak bisa bergerak dengan sempurna, Budi merasakan ada kekuatan yang membara dalam dirinya, sebuah kekuatan untuk melawan. Dengan segenap tenaganya, ia menatap bayangan-bayangan itu dan berteriak, "Aku akan keluar dari sini." Tiba-tiba, seperti ada sebuah ledakan energi yang sangat kuat dari dalam tubuh Budi. Sosok-sosok yang mengelilinginya mundur sejenak, terkejut dengan kekuatan yang tiba-tiba muncul. Budi merasa tubuhnya kembali bisa bergerak, meskipun masih terasa sangat lemah. Apa yang terjadi? Pikir Budi, masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Kabut yang sebelumnya begitu pekat mulai terkoyak dan jalan yang gelap itu perlahan-lahan mulai menunjukkan ujungnya. Dalam kebingungannya, Budi melihat sosok pria tua yang tadi muncul kembali, namun kali ini, pria itu tampak lebih jelas. "Kau telah memilih jalan yang benar, Nak," kata pria itu. "Mereka tidak bisa menguasaimu jika kau melawan." Budi merasa tubuhnya perlahan terangkat, seolah ada tangan tak terlihat yang membantunya keluar dari dunia gelap itu. "Kau harus cepat pergi, sebelum mereka kembali lagi," kata pria itu. Dengan segenap tenaga yang tersisa, Budi berlari menuju cahaya yang semakin terang di ujung jalan. Sosok-sosok itu mulai mendekat lagi, namun Budi bisa merasakannya, ia semakin jauh dari mereka. Cahaya itu semakin besar dan Budi merasa dirinya semakin mendekat ke dunia nyata. Seiring dengan cahaya yang semakin terang, Budi berlari lebih cepat, berusaha keluar dari kegelapan itu. Budi berlari dengan sekuat tenaga, hampir tidak menyadari langkahnya yang semakin cepat, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya menuju cahaya yang semakin terang di depan. Kabut yang tadinya tebal dan pekat kini mulai terkoyak, seperti sebuah tirai yang terbuka perlahan, memperlihatkan jalan keluar yang sangat dinanti. Ia bisa merasakan udara yang lebih segar, meskipun masih terasa dingin dan suara-suara aneh yang mengelilinginya perlahan menghilang, digantikan oleh ketenangan yang menyelimuti.
Ketika ia semakin mendekat ke cahaya itu, bayangan-bayangan yang mengikutinya mulai meredup, seolah mereka tidak sanggup menghadapi cahaya yang memancar semakin kuat. Tiba-tiba, suara pria tua itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan penuh kehangatan. "Kau hampir sampai, Nak," kata pria itu dengan suara lembut. "Kau hanya perlu satu langkah lagi." Budi tidak tahu apakah itu nyata atau hanya ilusi, tetapi apa yang ia rasakan adalah keinginan untuk melangkah, untuk keluar dari kegelapan yang begitu lama menguasai dirinya. Namun, tepat ketika Budi melangkah maju, sebuah suara yang sangat keras dan menakutkan terdengar dari belakang. "Kau tidak akan pergi begitu saja," teriak suara itu dengan kemarahan yang menggelegar. Budi menoleh dan di belakangnya, bayangan besar itu muncul kembali, lebih besar dari sebelumnya, dengan mata merah menyala yang berkilat tajam. Sosok itu melangkah dengan langkah berat, seolah-olah bumi sendiri bergetar mengikuti setiap gerakannya. "Kau tak akan pernah bisa meninggalkan dunia ini, Budi," suara itu bergema, membuat setiap serat tubuh Budi merinding. Sosok itu terus mendekat, menyalakan api kebencian yang membakar jiwanya. Budi bisa merasakan hawa panas yang keluar dari sosok itu dan setiap detik terasa semakin berat. Tapi Budi tidak mau menyerah. Ia tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang, ia akan terjebak selamanya di dunia yang tak terjangkau itu. Tanpa pikir panjang, Budi menguatkan hatinya dan berlari ke arah cahaya dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. "Aku tidak akan menjadi bagian dari kalian," teriaknya, meskipun suaranya hampir hilang tertelan oleh angin yang semakin kencang. Ketika ia mendekati cahaya itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuhnya terasa seperti melesat, seperti diterbangkan oleh kekuatan yang tak terlihat dan dalam sekejap, Budi melompati batas yang memisahkan dunia gelap itu dengan dunia nyata. Ia merasakan tubuhnya dipenuhi dengan sensasi aneh, seolah-olah ia sedang berada di tempat yang sangat berbeda, di luar batas waktu dan ruang. Cahaya yang ia dekati semakin terang dan pada saat itulah, tubuhnya tersentak, seakan-akan keluar dari sebuah alam yang terperangkap. Semua suara berhenti. Semua kabut menghilang. Budi terjatuh, tubuhnya menyentuh tanah keras yang kering. Ia terengah-engah, napasnya berat, tubuhnya gemetar. Perlahan, ia membuka matanya. Ketika Budi membuka matanya, ia mendapati dirinya sudah berada di tengah jalan yang familiar, jalan yang ia kenali sebagai jalan pulang menuju rumahnya. Kabut yang sebelumnya menyelimuti jalannya kini sudah hilang dan udara terasa segar. Budi terperangah, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Ia memandang sekeliling, namun tidak ada tanda-tanda dari sosok-sosok mengerikan yang sebelumnya mengejarnya. Tidak ada lagi suara desis atau langkah yang mengintai dari belakang. Hanya ada kesunyian dan kedamaian yang membuatnya ragu apakah semua yang terjadi adalah mimpi buruk. "Apa aku benar-benar selamat?" pikirnya. Ia berdiri dengan tubuh lelah dan saat itu, sesuatu mengganggu pikirannya, sesuatu yang ia tak dapat jelaskan. Di depan matanya, di bawah pohon besar yang ada di pinggir jalan, sebuah batu nisan kecil muncul di tanah yang sebelumnya kosong. Nama yang tertulis di batu nisan itu adalah nama Budi. Seperti kilatan petir, ingatan itu datang, mengingatkannya pada kenyataan yang sulit diterima, bahwa jalan yang ia pilih malam itu bukanlah sekadar jalan pintas. Itu adalah jalan yang mengarah ke dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tanpa sadar, tubuh Budi mulai gemetar hebat. Ia menyentuh batu nisan itu dengan tangan yang bergetar dan seiring dengan itu, ingatannya kembali ke saat pertama ia memasuki jalan setapak itu. Jalan yang dipenuhi kabut, yang mengarah pada sesuatu yang tak kasat mata, sebuah dunia yang ingin ia lupakan. Budi merasa tubuhnya semakin lemah, seolah kekuatan yang ia miliki tadi hanya ilusi semata. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat kabut mulai muncul perlahan, menyelimuti jalan tempat ia berdiri. Di antara kabut itu, ia bisa melihat bayangan sosok-sosok yang mengenakan pakaian hitam, mata merah mereka bersinar dari balik kegelapan. Sosok-sosok itu mendekat dengan langkah yang pasti dan meskipun Budi berusaha berlari, kakinya tidak bergerak. Ia terjebak di dalam lingkaran yang tak bisa dihindari. "Kami tidak pernah melepaskanmu, Budi," suara itu terdengar lagi, lebih mengerikan dari sebelumnya, lebih dalam, lebih mematikan. Dunia yang telah ia tinggalkan kini kembali menariknya masuk, menuntut agar ia kembali menjadi bagian dari mereka.